يتحمل لديهم خدمة عقدية 2 فما فوق. Belum juga tuntas dengan urusan Houthi di Laut Merah, kini AS harus kembali bergelut dengan aksi blokade lainnya di Laut Mediterania. Yah, kali ini kita sedang membahas faksi perlawanan terkemuka di Irak, Brigade Sayyid Al-Shuhada, yang mengumumkan tahap kedua operasi pada 24 Januari melalui platform X. Sebelumnya, gerakan ini telah meningkatkan serangan terhadap pangkalan AS di Irak dan Suriah, serta terhadap Israel sehubungan dengan genosida di jalur Gaza. Jadi, benarkah AS makin kalang kabut kali ini? Pejuang Irak blokade Laut Israel. Sebuah faksi perlawanan terkemuka di Irak, Brigade Sayyid Al-Shuhada, secara resmi mengumumkan blokade laut terhadap Israel pada 24 Januari 2024. Sekretaris Jenderal faksi yang didukung Iran, Abu Ala Al-Walai, melalui postingan di X menulis, "Pada saat pendudukan kriminal Amerika kembali secara terang-terangan menargetkan pasukan keamanan kami mendesak mujahidin perlawanan Islam untuk segera mengambil tindakan. Irak akan memulai tahap kedua dari operasi mereka yang diberkati." Menurut brigade itu, tahap kedua perlawanan akan mencakup penerapan blokade laut terhadap Israel di Laut Mediterania. Perkembangan ini, seperti dilaporkan Middle East Monitor, terjadi setelah pengumuman bahwa perlawanan Islam Irak melakukan operasi yang menargetkan pelabuhan Ashdod di Israel dengan drone. Fakta ini tentu saja bikin panik Israel mengingat permasalahan dengan Houthi di Laut Merah saja bahkan belum menemui ujung, dan kini negara Zionis itu terancam akan makin terguncang. Sekadar informasi, blokade yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Houthi berdampak pada penurunan aktivitas sebesar 85% sejak serangan dimulai. Begitupun jika blokade laut terhadap Israel di Laut Mediterania diterapkan, tentunya akan terdapat dampak ekonomi yang serius. Irak serang 3 markas AS. Kelompok perlawanan Islam Irak melaporkan telah melancarkan serangan pesawat nirawak alias drone ke markas militer AS pada 24 Januari lalu. Meski belum ada konfirmasi mengenai korban jiwa atau kerusakan yang diakibatkan, gerakan Syiah Front Islam itu diketahui berhasil menyerang ke 3 titik. Serangan pertama menargetkan 2 pangkalan AS di Irak, tepatnya berada di Provinsi Anbar dan di dekat Bandara Erbil, Kurdistan, bagian utara Irak. Serangan drone itu menyusul serangan udara AS pada 23 Januari yang mengenai pos Al-Hashd Al-Shabi atau Unit Mobilisasi Populer PMU, di mana ini merupakan bagian dari tentara Irak yang terlibat dalam operasi anti-teror. Selain menghantam pos PMU di Babil, Irak Tengah. Berdasarkan informasi yang dikutip, antara dari IRNA, serangan AS juga mengenai kota Al-Qaim di dekat perbatasan dengan Suriah, yang setidaknya memakan 2 korban jiwa dari PMU. Pemerintah Irak kemudian mengecam serangan udara AS tersebut dan mengancam bakal menuntut Washington di tingkat internasional karena telah melanggar kedaulatan Irak. Dalam laporan terpisah, pangkalan udara Al-Asad di Irak Barat yang digunakan oleh pasukan koalisi internasional sebelumnya sudah lebih dulu disasar lebih dari 20 roket pada 20 Januari lalu. Roket-roket tersebut diluncurkan dari daerah terdekat Al-Baghdadi di Provinsi Al-Anbar Barat. AS tiba-tiba bom Irak. Militer Amerika Serikat tiba-tiba menyerang Irak di area perbatasan dengan Suriah dan sekitar 60 km selatan Baghdad. Yah, kita sedang membahas serangan udara 23 Januari yang sempat disinggung pada poin sebelumnya yang mengindikasikan serangan balik kelompok milisi Irak ke markas AS keesokan harinya. Komando Pusat AS, CENTCOM, dalam keterangan yang dikutip CNBC menyebut pasukan AS mengebom markas besar, penyimpanan, dan lokasi pelatihan Kataib Hizbullah untuk roket, rudal, serta drone satu arah. Disebutkan pula bahwa ini sebagai balasan serangan rudal balistik dan roket yang diluncurkan kelompok pro-Iran tersebut ke pasukan AS di Irak. Menteri Pertahanan Lloyd Austin dalam keterangannya mengatakan bahwa
Serangan presisi yang dilakukan merupakan respons langsung terhadap serangkaian serangan yang meningkat terhadap AS dan personel koalisi di Irak serta Suriah oleh milisi yang disponsori Iran. Terlepas dari siapa yang membalas siapa, aksi saling serang kedua kubu membuat situasi di Timur Tengah kian memanas. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani kemudian marah dan menyerukan agar koalisi pimpinan AS meninggalkan negara tersebut. Untuk kalian ketahui, AS menempatkan sekitar 2.500 tentara di Irak dan 900 tentara di Suriah sebagai bagian dari upaya mencegah kebangkitan ISIS yang pernah menguasai wilayah signifikan di kedua negara tersebut. Irak tak terima AS di negaranya. Sepertinya Irak tak main-main dengan seruan mengusir pasukan AS dari negaranya. Setelah pernyataan langsung Perdana Menteri Irak di Forum Ekonomi Dunia di Davos pekan lalu, seruan tersebut juga mendapat dukungan dari Brigadir Jenderal Yahya Rasul. Juru bicara Komando Operasi Gabungan Irak itu menegaskan bahwa berakhirnya misi koalisi pimpinan AS adalah suatu keharusan demi keamanan dan stabilitas Irak. Penolakan ini pada dasarnya menjadi pukulan telak bagi AS, di mana Dr. Sendet Mohammad Marandi, Profesor Sastra Inggris dan Orientalisme di Universitas Teheran, keluar dengan pernyataan yang membuat asumsi itu masuk akal. Kepada Sputnik's Critical Hour, ia mengatakan bahwa pemerintah AS telah menyandera pemerintah Irak. Dalam artian, penjualan minyak Irak dilakukan melalui rekening bank di AS, dan ketika Amerika menginginkan sesuatu, uangnya tidak diberikan sampai mereka mendapatkan apa yang diinginkan dari Irak. Namun, serangan terus-menerus terhadap pasukan AS dan ketidakmampuan mereka mencegahnya telah mengubah persepsi dunia terhadap Amerika. Hal inilah yang kemudian disebut Dr. Marandi mengenai AS yang telah kehilangan aura tak terkalahkan. Ia juga menjelaskan tindakan pemerintah AS membuatnya dibenci di seluruh dunia. Dibandingkan dengan Rusia dan Cina yang disebutnya tidak memperlakukan negara lain layaknya AS, negeri Paman Sam justru dipandang sebagai preman. Naik turun hubungan Irak-AS. Pada dasarnya Irak dan AS memiliki sejarah hubungan yang hangat sebelum menjadi sedingin saat ini. Irak yang saat itu dipimpin Saddam Hussein menjalin kerjasama terkait senjata kimia demi kepentingan perang melawan Iran pada tahun 1980-an. Menurut catatan Fox yang dikutip Tirto, perusahaan AS punya andil dalam proses produksi senjata tersebut. Berakhirnya hubungan kedua negara dimulai ketika Irak menginvasi Kuwait dan melahirkan krisis politik baru di Timur Tengah. AS mendukung Kuwait dan sukses mengalahkan pasukan Saddam pada 1991. Kekalahan ini lantas membuat Saddam mau menghentikan proyek senjata pemusnah massalnya. Ia mengizinkan PBB untuk menonaktifkan gudang dan tempat produksi yang tersisa. Sayangnya, pada 31 Oktober 1998 Presiden Bill Clinton menandatangani pembebasan Irak. Artinya, AS mensponsori kelompok pemberontak Irak yang ingin menggulingkan Saddam Hussein. Karena geram, di hari yang sama, Saddam mengusir anggota PBB yang sedang merampungkan tugas memeriksa fasilitas pengembangan senjata pemusnah massal Irak. Beruntung, sebagian besar di antaranya sudah tak aktif dan akhirnya terbengkalai. Selain itu, dunia tidak seharusnya lupa bahwa Washington menginvasi Irak tahun 2003 dan menggulingkan Presiden Saddam Hussein atas tuduhan palsu terkait senjata pemusnah massal.